Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Belum. Jangan lupa. Lu kelas 4 udah bisa dasar tapi ya Pak ya. Tadi kita bahas tentang IPA kelas 4 bab 8 topik C. Tentang awas kita bisa buku. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, alangkah baiknya berjalan lebih jauh. Kelas bisa mengikuti berapa dari ini? Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Gagirnya atas doa yang bimbing. Nah, untuk kali ini, apakah ada yang tidak hadir? Anak-anak? Sudah hadir semua, kanan kiri, tengah, gerak depan? Alhamdulillah. Kalau semuanya hadir, kita langsung jalan itu ya. Kita ada tujuan pembelajaran dari pembelajaran IPA kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis dampak dari sebuah pelanggaran peraturan tertulis dan tidak tertulis. Kemudian kalian diharapkan nih dapat menganalisis manfaat menaati peraturan. Dan kemudian kalian diharapkan dapat mengetahui pentingnya menaati peraturan. Berarti kita akan belajar apa ya hari ini? Aturan ya. Nah, begini aja sampai satu. Kalian sabar ya? Bagus. Sorak. Bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah negeri kita bersama-samanya. Baik, terima kasih hadirin, mohon duduk kembali. Baik, sebelum memasuki materi pada pagi hari ini jam 7 teh, kalian tahu gak sih? Coba kasih pertanyaan ya. Apa saja kan peraturan tidak tertulis yang harus? Beda-beda Pak. Betul. Ada lagi? Tidak. Tidak memberi kamu kurang begitu masih ada lagi. Baik, terus selanjutnya, apa akibat yang akan didapatkan jika melanggar peraturan tertulis atau tidak tertulis? Kalau yang tertulis dulu deh, yang tertulis dulu kan seperti apa? Peraturan tertulis. Peraturan tertulis apa? Peraturan tertulis. Gitu ya. Nanti kita bahas ya, sabar ya. Peraturan tertulis seperti undang-undang dasar. Tata tertib kelas. Pernah tidak betul. Yang tidak tertulis. Sanksi sosial betul. Seperti gini ya. Dapat kemarin sourcing gede-gede bolos, saya itu kena sanksi betul. Nah, sekarang kita bahas tentang apa sih aturan? Apa sih? Aturan adalah peraturan atau tata tertib yang baik diikuti oleh semua orang dalam suatu kelompok atau lingkungan. Aturan membantu agar semua orang bisa beraktivitas dengan nyaman dan aman. Jika aturan dilanggar, biasanya ada konsekuensi atau hukuman yang diberikan untuk mengingatkan orang tersebut agar tidak melakukannya lagi. Hukuman ini bisa beragam, mulai dari peringatan, peserta didik, atau biasa kita sebut seperti menjadi LKPD. Nah, di sini ada namanya nama kelompok ya, seperti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian kelas, di sini kelas 4, kelompoknya salah. Namanya itu nama anggota kelompok. Gak apa-apa, Baik, selanjutnya ada lembaga kerja peserta didik. Nah, di sini ada namanya adalah nama kalian ya. Nah, kelasnya kelas berapa kalian? 4. Kelompoknya kelompok apa? 1, 2, 3. Tiga.
Baik, di sini ada capaian pembelajaran dari KPD ini. Nah, di sini kalian diharapkan mengenal keragaman budaya kearifan lokal. Diem-diem dan Sejarah ini cukup atau tidak? cukup. Yakin cukup? Gak mau sejam setengah aja? Ya. Baik, sekarang bisa dikerjakan ya anak-anak. Baik, semuanya sudah selesai? Ada yang berani maju memprestasikan ya nih? Kelompok 1 dari Denny? Dari Bias? Kelompok 3 berani ya? Ya. Baik, kelompok 2 akan maju untuk memprestasikan LKPD-nya. Bisa perkenalan diri dulu ya? Iya, Pak. Kita bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dina Dwi Saidana, saya Walidina Kristi, saya dari Direktur Hayo. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai berbagai kegiatan penting awas kita bisa dihukum. Nah, untuk soal yang pertama yaitu diskusikan dengan pemangku minimal 3 pelanggaran peraturan yang masuk penjara. Yang kedua yaitu kita tidak kena denda, dan yang keempat yaitu membuang sampah pada tempatnya, membuat lingkungan menjadi bersih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang-lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan yang paling dulu. Baik, terima kasih kelompok 2 setelah memperhatikan ya, sangat sepakat bisa bertemu lagi. Baik, untuk KPD bisa dikumpulkan kembali ke berapa? Punya pas saya ini, kalau betul sekarang dulu. Setelah mengerjakan LKPD tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Oh. Kalian bisa betul ya, bisa berbeda apa? Nah, di sini kan kalian tadi sudah menyebutkan tentang pelajaran apa yang dan akibat apa yang diberikan. Berarti kalian sudah mengetahui apa itu pelajaran berat, pelajaran ringan, apa sudah mengerti semua? Sudah. Contoh nih, contoh aja. Nah, contohnya apa ya? Membanting teman kalian, pelajaran berat atau ringan? Ringan, membanting temannya ya? Pelajaran berat dong. Tapi mungkin saksinya masih menggunakan hukuman ringan ya, bukan hukuman yang berat. Baik, selanjutnya apa ya? Selanjutnya Ingat banget gak dari situ deh. Yang berat kayak apa sih, Pak? ya betul berat itu apa? Kenapa? Teman-teman berat tidak? Alin. Berat Pak, berat Bu, berat. Berat Pak. Ade, berat nak. Baik, membuang ini maksudnya gimana ya, membuang sampah tepat waktu? Iya, makanya tadi pada waktu Papa aku Membuang sampah tepat waktu juga. masa membuang sampah sebelum mau pada tempatnya gimana? Ya setuju nggak ya? Baik, silakan awal ya. Dari awal. Kita assalamualaikum berdua. Baik, setelah yang apa? Baik, setelah yang sampai yang kalian kerjakan tadi, berarti kalian sudah mengetahui ya apa itu hukuman ringan, hukuman berat, dan saksi-saksinya. Nah, kali ini Bapak akan memberikan contoh nih kepada kalian. Apa ya? Membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan hukuman apa nih? Berat atau ringan?
Gimana ya? Ya, mulai. Tertulis. Baik. Setelah mengerjakan KPD tadi, tentu kalian sudah mengetahui ya apa itu aturan tertulis, aturan tidak tertulis, dan jenis-jenis hukumannya. Nah, sudah tahu? Baik, Bapak memberikan satu atau dua contoh ya untuk aturan tertulis. Enggak, ya, pasukan. Baik, untuk aturan apa ya? Sholat 5 waktu. Aturan tertulis atau tidak tertulis? Tidak tertulis. Mengerjakan KPD ini kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, di sini soal evaluasi berjumlah 5 saja ya. Bisa dikerjakan dan nanti langsung dikoreksi biar sat. Iya, Pak. Bapak akan memberikan waktu karena 5 soal 5 menit. Gak usah lama-lama. 10 menit, Pak. Gak usah. Lebih aja ini. Kali ini kan konsepnya kita biar utang. B. Memberi hukuman kepada kita yang bersalah. Sama semua? Sama. Betul? Yuk. Nomor 3, Jinati. Tindakan pada gambar tersebut dapat menyebabkan C. Pencemaran air. Sama semua? Betul? Nomor 4, yuk dibaca dari hukuman yang berlaku pada lingkungan sekitar kita. Ada yang dari lingkungan tidak? Tidak? Jadi ya? Langsung aja. Baik, terima kasih sudah tepuk tangan berikutnya sudah. Nah itu mungkin saja hari ini itu saja ya aturan yang berlaku di sekitar kita, kemudian hukuman yang berlaku di sekitar kita. Nah, alangkah baiknya kita menangani aturan yang ada agar hukuman-hukuman yang diberikan ke kita juga tidak aja itu ya, hidup tentram, aman, nyaman, ramah, istimewa apa ya. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Sebelum Bapak pergi untuk meninggalkan kalian ya, alangkah baiknya ditutup dengan doa. Baik, hari ini bisa dipimpin doa. Sebelum pulang, maka kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kelas 4B ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.